Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 jam 12. Berarti selamat siang dan sore, pagi, malam, subuh juga ya. Buat rekan-rekan dimanapun. Kali ini saya akan bikin video untuk proses lanjutan proses test case berdasarkan metode RAK. Jadi untuk rekan-rekan yang udah berhasil input RAK sampai proses cetak, nanti dicoba untuk proses test case-nya ya. Langsung saja kita mulai. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe. Terus tontonnya jangan dilewat-lewat biar nggak ada yang kelewat. Oke. Seperti biasa videonya nggak diedit ya. Jadi berantakan nggak apa-apa, abaikan aja yang nggak pentingnya. Oke, langsung aja di langkah-langkah untuk proses test case dengan metode RAK ini. Yang pertama, pastikan semua transaksi sudah diposting. Transaksi pembelian, distribusi out, distribusi in, retur, koreksi, faktur penjualan kalau ada, retur penjualan kalau ada. Pastikan semua sudah diposting hingga tanggal kita akan melakukan test case. Kecuali penjualan yang masih berhubungan dengan pihak lain masih bisa ditoleransi. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, pastikan semua transaksi sudah diposting. Yang kedua, buat perbuk test case. Jadi perbuk test case ini proses untuk mengambil data stok perbuk pada tanggal yang akan dilakukan test case. Jadi kalau kita mau test case misalnya tanggal 30, nanti kita bikin dulu perbuk, data stok perbuk per tanggal 30. Syaratnya untuk membuat perbuk test case ini semua transaksi harus diposting, karena kalau belum diposting atau ada transaksi yang masih SR sampai tanggal 30, maka proses perbuk test case-nya nggak akan bisa. Jadi pastikan semua transaksinya sudah diposting. Kemudian nanti yang ketiga ini proses stok fisik. Pelaksanaan stok fisik berdasarkan data RAK yang sudah dicetak sebelumnya. Di data RAK-nya dicetak dulu, ditempel di RAK, nanti di stok fisiknya berdasarkan data RAK yang sudah dicetak. Yang keempat, setelah RAK di stok, dilakukan perhitungan total stok fisiknya. Jadi si quantity yang ada di RAK itu ditotal, quantity of name-nya, quantity stok fisiknya ditotal, ditulis di bawah. Nah, angka itu nanti untuk validasi pada saat penginputan di modul test case di Akur 47-nya. Yang kelima, input hasil stok fisik di Akur 47 di modul test case. Yang keenam, perbaiki data perbuk test case. Data perbuk test case yang dihasilkan dari proses kedua. Jika data penjualannya sudah ada. Yang ketujuh, pastikan data perbuk test case sudah benar, semua transaksi penjualan
sudah ada, kemudian dicetak selisih test case-nya, kemudian lakukan koreksi atas selisih test case tersebut, lalu diposting koreksinya yang 10, dan 11 cek kembali data stok akhir, pastikan sesuai dengan stok fisiknya. Nah, tutorial kali ini tutorial untuk langkah yang kedua, yaitu membuat perbook test case. Oke, kita langsung saja ya. Kita buat perbook test case. Menunya di persediaan, test case, D0703 perbook test case, D070301 buat perbook test case. Kita klik. Nah, misalnya kita akan stock of name tanggal 30 atau tanggal 29 aja ya yang ada. Nah, ini perbook test case ini kita bikin itu, kita buat sebelum ada transaksi, berarti pagi-pagi sebelum mulai proses stock of name. Kita bikin dulu, atau malam hari boleh, malam hari tanggal 28 setelah proses tutup toko. Tapi yang enak pagi-pagi aja ya, pagi-pagi tanggal 29 sebelum operasional toko mulai, kita bikin dulu stok akhir test case-nya atau perbook test case-nya. Cabangnya kita pastikan sesuai, periode SO-nya kita pastikan juga, isi sesuai tanggal yang akan dilakukan test case. Kemudian klik proses. Anda yakin akan membuat stok akhir test case? Pilih ya. Kita proses. Klik ya. Kalau hanya data penjualan yang belum ada, tinggal klik ya. Nah, ini dia lagi proses. Kita tunggu. Oke, selesai. Udah, kalau udah selesai berarti berhasil membuat stok perbook test case. Oke, demikian proses untuk membuat perbook test case. Nanti dilanjut untuk input test case. Oke, silahkan dicoba. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, tulis aja di komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.